Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevia. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Psikologi Islam. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang Islam dan psikologi sosial, khususnya mantra. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih itu mantra? Mantra adalah sastra lisan yang merupakan eksistensi tertua dan ditengarai atau diduga semirip dengan doa. Nah, dalam mantra tersebut ada sesuatu yang diharapkan nih berkaitan dengan psikologis manusia. Dan di balik mantra tersebut ada tujuan yang tersembunyi. Mantra ada dua. Yang pertama, mantra yang menyembuhkan dan mantra yang mendatangkan penyakit. Contoh mantra yang menyembuhkan yaitu misalnya ada salah satu orang yang sakit, lalu ia pergi ke dukun, dan dukun tersebut membacakan mantra yang bertujuan demi kesembuhan orang tersebut. Dan mantra yang mendatangkan penyakit, contohnya misal ada dua orang yang bertengkar, dan salah satu di antara mereka pergi ke dukun, dan dukun tersebut membacakan mantra agar lawan dari orang tersebut merasakan sakit, dan biasanya sakit tersebut itu tidak ada kaitannya dengan medis, dan itu biasanya kita sebut dengan santet. Dan sampai saat ini dipastikan berguru adalah satu-satunya cara untuk mempelajari mantra. Dan ditengarai kondisi ini lebih disebabkan karena mantra itu bernilai eksklusif dan hanya bisa dipahami sekaligus diyakini di kalangan tertentu. Nah, mantra sebelum Islam masuk ke Nusantara dikenal dalam bentuk sastra lisan. Namun, terjadi perubahan mendasar ketika Islam masuk ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara dengan membawa tradisi tulisan, maka mantra pun lantas ditulis. Dan teks mantra umumnya menggunakan bahasa lokal sebagai identitas. Biasanya mantra bersifat magic atau magis, bertujuan untuk menciptakan simpati. Agar ampuh, mantra membutuhkan pengamalan dengan keyakinan yang kuat. Dan di setiap daerah di Indonesia umumnya memiliki mantra. Redaksi mantra tidak hanya menggunakan bahasa daerah masing-masing, biasanya juga menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa dalam perkembangannya mantra terjadi pergabungan antara mantra dengan unsur-unsur Islam dan tradisi di mana mantra itu berasal. Misalnya nih, mantra berasal dari daerah Jawa, dan isi dari mantra tersebut atau kalimat-kalimatnya merupakan percampuran antara bahasa lokal yaitu bahasa Jawa, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Mantra digali dan dilestarikan sebagai hasil dari imajinasi bawah sadar, dan ada kepercayaan tentang kekuatan magis dari alam supranatural seperti hantu, jin, dan benda-benda keramat lainnya, misalnya pohon-pohon besar dan sebagainya. Walaupun di dunia ini yang semakin modern, mantra masih berperan penting loh di tengah-tengah masyarakat. Buktinya, masih banyak orang yang memilih pergi ke dukun dibandingkan pergi ke dokter dengan alasan ekonomi. Nah, menurut Gimlet, mantra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu manir dan minar, yang dalam bahasa Melayu merujuk pada bacaan dan wirid yang bersifat gaib. Mantra hanya dapat diucapkan oleh seorang dukun
yang sudah berpengalaman dan sudah dipercayai oleh masyarakat setempat. Mantra biasanya disertai dengan jimat. Dalam masyarakat, jimat biasanya menggunakan bahasa-bahasa dari Al-Quran. Nah, pembuat jimat atau mantra ini disebut dengan dukun. Dukun adalah orang yang dianggap memiliki kekuatan atau ilmu gaib melebihi orang biasa. Pemakaian mantra ternyata juga terjadi loh di negara-negara maju seperti di Jepang. Dikisahkan dari sebuah pengalaman seorang kepala pendeta Hauki Kato yang menggunakan mantra untuk membersihkan air dari limbah-limbah industri di bendungan Fujiwara. Paparan yang dikisahkan tersebut, air yang telah mendapat aliran kekuatan mantra menjadi jernih dan steril, bahkan dapat diminum. Mantra sebagai bentuk puisi tradisional merupakan genre yang paling awal dalam kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Pada masyarakat Melayu khususnya, terdapat bukti-bukti bahwa mantra adalah warisan dari kehidupan primitif dalam zaman purba atau prasejarah yang terus dikekalkan, ditambah, dikembangkan, dan diamalkan hingga hari ini loh. Dan tidak mengherankan lagi ketika Islam masuk dan menyebar dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Pastinya terjadi islamisasi melalui media mantra atau malah sebaliknya nih, islamisasi terhadap mantra sebagai budaya lisan yang sudah ada sejak zaman prasejarah ini. Mantra memainkan peranan penting sebagai strategi pengislaman tahap pertama dalam masyarakat yang belum mengenal agama. Mantra-mantra tersebut dimasukkan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dalam perafalannya. Artinya, kalimat syahadat ini menjadi cara para pendakwah dalam mengislamkan penduduk Nusantara. Selanjutnya, kalimat mantra ini perlahan-lahan berkembang dengan memasukkan kalimat-kalimat doa berbahasa Arab seiring dengan diterimanya Islam sebagai agama. Dalam konteks mantra, kata-kata Islam yang paling penting adalah lafal basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, nama sahabat Nabi, istri Nabi, dan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Adapun contoh dari mantra yang terdapat kalimat syahadat, yaitu mantra ilmu sejuk yang berkembang di masyarakat Melayu Ketapang. Nah, mantra-mantra Melayu di Ketapang ini berkembang dengan mengkombinasikan unsur bahasa yang lumrah digunakan dalam dunia Islam dan dialek lokal. Artinya, ini merupakan sebuah strategi islamisasi penduduk lokal di Ketapang dengan media mantra. Hal tersebut dapat dilihat nih dari mantra demam sebagai bacaan untuk menyembuhkan anak yang demam atau panas tinggi. Nah, berikut contoh dari mantra untuk menyembuhkan demam. Nah, adapun penjelasan dari contoh mantra yang telah saya tampilkan tadi yang mencakup kalimat syahadat, yaitu tawar demam. Nah, tawar demam ini termasuk mantra ilmu pengobatan yang diamalkan khususnya masyarakat Melayu Ketapang. Nah, mantra ini digunakan untuk mengobati anak-anak dengan keluhan demam atau panas tinggi. Mantra ini dibuka dengan menyebut nama Tuhan dalam Islam, yaitu Allahumma. Selanjutnya diikuti dengan istilah lokal dalam dialek Melayu Ketapang,
yang berkombinasi dengan nama Rasulullah yaitu Muhammad, dan terakhir ditutup dengan kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Penutup dengan menggunakan kalimat syahadat ini membuktikan bahwa Islam telah diajarkan dan disebarkan melalui mantra pengobatan. Kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, pembacaan doa kalimat syahadat tadi dalam agama Islam merupakan ajaran dan perintah pertama terhadap makhluk. Dengan mengucapkan itu, orang kafir menjadi muslim dan musuh menjadi sahabat baik. Kalimat syahadat ini merupakan ajaran awal yang didakwahkan dalam Islam dan berusaha disebarkan melalui mantra, khususnya di daerah Ketapang dan di masyarakat Melayu Ketapang. Baiklah, sekian penyampaian materi tentang Islam dan psikologi sosial khususnya mantra. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.